Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-13 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan dan Keuangan. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu analisis elastisitas permintaan jasa logistik, penyesuaian tarif forwarder dalam merespon kebijakan absen PKB dan BBNKB. Adapun latar belakang dari materi yang saya bawakan yaitu fenomena persaingan dalam industri jasa logistik semakin kompleks seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang memengaruhi struktur biaya operasional. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah penerapan absen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang berdampak pada penyesuaian tarif forwarder. Kebijakan ini memengaruhi biaya transportasi dan distribusi barang yang merupakan komponen utama dalam jasa logistik. Di sisi lain, permintaan jasa logistik sangat elastis terhadap perubahan harga sehingga perusahaan logistik harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan daya saing. Penyesuaian tarif yang dilakukan tidak hanya memengaruhi pelaku usaha, tetapi juga konsumen akhir, mengingat biaya logistik berkontribusi terhadap harga barang secara keseluruhan. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kebijakan fiskal dan dinamika permintaan dalam industri logistik yang perlu dianalisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi strategi yang optimal bagi penyedia jasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB Indonesia mencapai 5,36%, menunjukkan peran signifikan dalam perekonomian nasional. Namun, biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni sekitar 23% dari PDB, jauh di atas rata-rata negara maju yang hanya berkisar 10-12%. Kebijakan absen PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tahun 2024 diperkirakan akan meningkatkan biaya operasional kendaraan komersial hingga 15%. Penyesuaian tarif forwarder akibat kebijakan ini berpotensi menurunkan permintaan jasa logistik, terutama dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Data ini menggambarkan urgensi untuk mengkaji lebih jauh dampak elastisitas permintaan terhadap penyesuaian tarif dalam rangka mempertahankan efisiensi sektor logistik. Topik ini penting dibahas karena kebijakan absen PKB dan BBNKB tidak hanya memengaruhi aspek fiskal negara, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap efisiensi rantai pasok dan daya saing ekonomi. Analisis elastisitas permintaan jasa logistik dapat memberikan wawasan strategis bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan respons terhadap perubahan kebijakan fiskal. Selanjutnya, permasalahan dari materi yang saya bawakan. Yang pertama itu, apa dampak kebijakan absen PKB dan BBNKB terhadap struktur biaya operasional dan tarif jasa forwarder di sektor logistik? Yang kedua, mengapa permintaan jasa logistik menunjukkan elastisitas tinggi terhadap penyesuaian tarif yang dilakukan oleh perusahaan forwarder? Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan logistik untuk mengoptimalkan penyesuaian tarif guna menjaga permintaan jasa di tengah kebijakan fiskal tersebut. Adapun tinjauan pustaka yang terkait dengan materi yang saya bawakan, yang pertama itu teori elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur tingkat respons perubahan permintaan terhadap perubahan harga suatu barang atau jasa. Dalam konteks jasa logistik, elastisitas permintaan menjadi indikator penting untuk memahami sejauh mana penyesuaian tarif yang dipengaruhi oleh kebijakan absen PKB dan BBNKB dapat mengubah pola konsumsi pelanggan. Menurut teori mikroekonomi, permintaan jasa dengan elastisitas tinggi cenderung menurun signifikan ketika harga meningkat, terutama pada sektor-sektor yang memiliki alternatif substitusi atau sangat sensitif terhadap biaya. Elastisitas ini menjadi faktor penting bagi perusahaan logistik untuk menentukan strategi pricing yang tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas tetapi juga keberlanjutan permintaan. Yang kedua, teori biaya logistik dan efisiensi rantai pasok. Biaya logistik meliputi seluruh komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan aliran barang, mulai dari transportasi, penyimpanan, hingga distribusi akhir.
Ballo tahun 2007 menjelaskan bahwa efisiensi logistik memiliki pengaruh langsung terhadap daya saing nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan fiskal yang memengaruhi biaya operasional kendaraan logistik seperti opsen PKB dan BBNKB berpotensi meningkatkan total biaya logistik. Akibatnya, perusahaan forwarder harus menyesuaikan tarif untuk menutupi kenaikan tersebut yang dapat memengaruhi efisiensi rantai pasok. Kajian ini relevan untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan daya saing logistik nasional. Dan yang ketiga, teori respons strategis perubahan terhadap kebijakan fiskal. Menurut Porter tahun 1985, perusahaan harus mampu merespon perubahan kebijakan eksternal dengan strategi adaptif untuk menjaga daya saing. Dalam konteks kebijakan opsen PKB dan BBNKB, perusahaan forwarder perlu melakukan penyesuaian tarif secara cermat tanpa mengurangi minat pelanggan. Strategi yang relevan meliputi efisiensi operasional, diversifikasi layanan, dan penerapan teknologi untuk menekan biaya. Respons strategis ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis, tetapi juga untuk memastikan stabilitas permintaan di pasar logistik. Selanjutnya, pembahasan yang pertama dampak kebijakan opsen PKB dan BBNKB terhadap struktur biaya operasional dan tarif forwarder. Kebijakan opsen PKB dan BBNKB secara langsung memengaruhi biaya operasional kendaraan komersial yang merupakan salah satu komponen utama dalam biaya logistik. Berdasarkan teori biaya logistik dan efisiensi rantai pasok, kenaikan biaya operasional ini akan meningkatkan total biaya logistik, sehingga perusahaan forwarder perlu melakukan penyesuaian tarif untuk menjaga profitabilitas. Namun dalam konteks elastisitas permintaan, penyesuaian tarif yang terlalu tinggi dapat menurunkan minat pelanggan, terutama pada sektor UMKM yang sensitif terhadap perubahan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada perusahaan logistik, tetapi juga mempengaruhi efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Perusahaan perlu menyeimbangkan antara menutupi biaya tambahan akibat kebijakan dengan menjaga daya tarik harga bagi konsumen. Yang kedua, elastisitas permintaan jasa logistik terhadap penyesuaian tarif forwarder. Teori elastisitas permintaan menjelaskan bahwa perubahan tarif jasa logistik dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan tersebut. Permintaan jasa logistik seringkali bersifat elastis, terutama pada segmen pelanggan yang memiliki alternatif substitusi atau menghadapi tekanan biaya. Dalam konteks ini, kebijakan opsen PKB dan BBNKB yang mendorong kenaikan tarif forwarder dapat memicu penurunan permintaan, terutama dari pelanggan yang memiliki keterbatasan anggaran. Data yang menunjukkan tingginya biaya logistik di Indonesia memperkuat pentingnya memahami elastisitas permintaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada penyesuaian tarif, tetapi juga mengadopsi strategi lain seperti meningkatkan efisiensi operasional dan menawarkan layanan nilai tambah untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, strategi perusahaan forwarder dalam merespon kebijakan fiskal. Teori respons strategis Porter menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan kebijakan eksternal. Dalam kasus kebijakan opsen PKB dan BBNKB, perusahaan forwarder dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak negatif terhadap permintaan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti optimalisasi rute pengiriman, pemanfaatan kendaraan yang lebih hemat energi, atau penerapan sistem logistik digital untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, diversifikasi layanan seperti menyediakan paket layanan berbasis volume atau jarak dapat menjadi solusi untuk menarik pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda. Strategi ini tidak hanya membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas permintaan, tetapi juga meningkatkan daya saing di tengah tantangan kebijakan fiskal. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu kebijakan opsen PKB dan BBNKB memiliki dampak signifikan terhadap struktur biaya operasional sektor logistik, khususnya bagi perusahaan forwarder. Kenaikan biaya operasional kendaraan komersial akibat kebijakan ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan tarif jasa logistik. Namun berdasarkan teori elastisitas permintaan jasa logistik cenderung elastis terhadap perubahan tarif, sehingga penyesuaian yang tidak cermat dapat menurunkan minat pelanggan, terutama dari segmen UMKM. Oleh karena itu, strategi penyesuaian tarif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing dan efisiensi rantai pasok.
Respons strategis yang melibatkan teknologi diversifikasi layanan dan efisiensi operasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, sekaligus menjaga permintaan jasa logistik di pasar. Selanjutnya, saran yang pertama bagi perusahaan forwarder. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi logistik canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem manajemen transportasi berbasis digital dan rute pengiriman yang lebih optimal. Selain itu, diversifikasi layanan berbasis kebutuhan pelanggan dapat membantu mengurangi dampak elastisitas permintaan terhadap penyesuaian tarif. Kedua, bagi pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal terhadap sektor logistik khususnya bagi UMKM yang bergantung pada layanan forwarder. Penyusunan kebijakan insentif seperti subsidi bahan bakar untuk kendaraan logistik atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dapat menjadi solusi untuk meringankan beban operasional. Yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan opsen PKB dan BBNKB terhadap efisiensi logistik nasional dan daya saing ekonomi. Studi kasus pada berbagai segmen industri logistik dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.